Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian madhab dan konun asasi. Nah, sebelum kita membahas tentang dua hal itu, saya memohon maaf dalam video ini terdapat suara berisik karena saya tidak hidup sendiri. Nah, kita lanjut. Madhab. Pengertian madhab yang saya baca dari artikel itu madhaba ilaihi imam minal a'imah minal ahkam al-ijtihadiyah, sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum-hukum ijtihad yang digali dari dalamnya, dari sumbernya. Nah, madhab itu muncul pada abad ketiga Hijriah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sahabat-sahabat Nabi. Nah, tetapi dari sekian banyak madhab, hanya 4 madhab yang terkenal sampai sekarang, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, selain itu juga ada madhab, cuma mereka itu tidak terkenal seperti yang 4 ini, begitu. Nah, yang terus kemudian kita lanjut. Sebelum membahas pengertian konun asasi, nah saya menyinggung sedikit tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu merupakan salah satu organisasi di Indonesia yang menganut fikrah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Nahdlatul Ulama itu menganut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kayak paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia juga mengedepankan prinsip tasawuf, tasamuh, tawazun, ta'adul, dan at-taruf. At-taruf itu maksudnya tidak bergaris keras. Terus kemudian konun asasi. Konun asasi itu adalah konstitusi dasar, aturan dasar, dan prinsip dasar. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama mengartikan konun asasi itu sebagai aturan dasar, aturan awal. Nah, konun asasi ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dengan salah satu tujuannya itu agar warga Nahdlatul Ulama itu menjadi satu, dan setiap mereka mempunyai masalah atau menghadapi masalah itu sebagai sebuah percobaan. Nah, tujuan dari merumuskannya konun asasi ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga mengambil dari sumber hukum sebuah organisasi yang diwajibkan pada saat pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi dia itu sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Hadratus Syekh. Nah, di dalam konun asasi, Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan sebuah paham yang menganut, di mana dalam bidang akidahnya itu dia menganut pada Abu Hasan al-Asy'ari dan Maturidi. Nah, yang kita kenal itu kan. Terus pada dalam bidang fikihnya dia itu menganut salah satu 4 madhab. Nah, 4 madhab tadi itu ada Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu tuh mereka menganut salah satu dari 4 madhab, nggak boleh 2. Tetapi nanti kalau seumpama kalian, biasanya kalau di Indonesia kebanyakan itu Syafi'i. Nah, pas waktu nanti keluar dari Indonesia seperti kayak di Mesir, nah nanti kalau seumpama harus diwajibkan menggunakan madhab selain Syafi'i, memakai madhab Hanafi, monggo gitu. Nantinya kita itu boleh bebas memilih 4 madhab itu, tapi harus memilih 1, jangan 2 dipakai. Nanti kamu wudunya Syafi'i terus sholatnya kamu Hambali, kan ya tidak boleh kayak seperti itu. Nah, itu dalam fikihnya itu mereka menganut salah satu 4 madhab kan. Nah, kalau sedangkan dalam bidang tasawuf, Ahlussunnah wal Jamaah itu dia
menganut Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Hamid al-Ghazali. Banyak sih orang yang menjelaskan di YouTube-nya itu tentang Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid. Nanti kalau kalian penasaran, silakan searching aja di YouTube kalian tentang nama-nama ulama itu. Di sini saya akan cuma menjelaskan sedikit tentang itu tadi. Kemudian konsep aswaja Nahdlatul Ulama yang termuat dalam Qonun al-Asasi ini merupakan ada 3. Jadi konsep Qonun Asasi konsep Nahdlatul Ulama yang tertera dalam Qonun Asasi itu hanya 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ketiga aspek itu berkumpul menjadi satu kesatuan dan mencakup semua aspek keagamaan. Nah, 3 itu dia itu menjadi satu kesatuan dan mencakup semua aspek keagamaan Islam yang berdasarkan pada madhab Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidahnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulan dari semua saya panjang lebar itu intinya begini. Pilihan teologi kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah didasari oleh keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai religius yang bersifat normatif. Intinya itu kalian jika mau bermadhab itu tergantung dari kita sendiri, tergantung dari nilai-nilai religius yang kita dapat yang bersifat normatif. Mungkin penjelasan saya kurang paham, kalian kurang paham dan terlalu jelimet. Nah, tapi hanya ini yang saya bisa sampaikan karena saya juga masih pelajar dan masih banyak kekurangan. Lain kali kita bisa bertemu lagi kalau ada kesempatan saya untuk membuat video tentang keaswajaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan kata dan telituran kata atau kurang memuaskan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.